Jadi memang ini mereka suruh dari sana, di kader itu, dari Arab itu, untuk bisa menyebarkan paham-paham Wahabi di daerah-daerah tertentu Indonesia. Bandingkan dengan itu Aceh. Aceh itu ini konteks ini semua kita harus melihat makronya Pak ya. Kalau dalam istilah militer itu kan ada namanya lingkungan strategis, faktor-faktornya. Jadi kita situasi yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari konteks 2024. Nah yang kedua, sistem di Indonesia ini kan sistem one man one vote. Jadi bagaimanapun caranya pihak seberang itu membuat narasi-narasi yang membuat orang percaya kepada mereka gitu. Tidak terlepas juga dari kepentingan pribadi, kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi di sini peranan yang bisa kita mainkan sebenarnya adalah apa? Yaitu tetap menonjolkan kebangsaan itu melalui aktivitas ataupun gerakan-gerakan kita yang sifatnya nasional, berwawasan nasional. Jadi persetujuan, katakanlah persetujuan Pak Dudung, ya Pak Dudung ini tadi kembali, walaupun ada statement Pak Dudung memprioritaskan, ya saya pikir ini juga suatu catatan tersendiri bagi Pak Dudung. Ini Pak Dudung ini kan bukan dari kalangan politisi beliau ini, dari kalangan apa namanya praktisi, tiba-tiba meloncat ke strata politis, sehingga dia mulai bermain politik gitu kan, nanti bisa kebablasan juga beliau itu. Nah, cuma kita pengen tahu siapa whisper ataupun lingkaran dalam daripada Pak Dudung ini. Jadi ini kita harus juga dalam arti positif kita susupi juga, memberikan warna ya, jangan statement-statementnya itu justru merugikan negara ini atau pihak-pihak tertentu. Nah jadi di dalam memahami semua kejadian ini yang kalau saya lihat ini merupakan fragmen-fragmen dari kejadian yang diinspirasi bagaimana memenangkan 2024. Nah kita di sini dalam konteks untuk mempertahankan kebinekaan, untuk mempertahankan equality, mempertahankan kesamaan. Nah, di sini kita harus bermain cantik lah, dalam arti tidak terlepas daripada Pancasila itu sendiri. Jadi saya berkeyakinan kalau Pancasila ini termasuk bukunya ini disebar ya lebih cepat dan ke berbagai kalangan, itu justru bagus. Gagasan daripada Pak Putih untuk besok itu saya sangat dukung itu, dan itu memang cara-cara yang bisa kita tempuh cantik, manis, dan tidak ada yang merasa terusik, tetapi misi kita bisa berjalan dengan baik. Jadi di dalam memahami semua persoalan ini begitu. Ada tadi yang dikatakan oleh suara kebenaran itu catatan tersendiri bagi kita itu Pak. Memang dalam sejarahnya Arab ini, ya dalam Arab ini, itu mereka memasang antek-anteknya ya di Indonesia ini sejak zaman Ottoman Turki ya, yang kenapa di Sumatera Utara di Sumatera di Padang itu kan golongan-golongan keras Wahabi, di Makassar Wahabi itu. Jadi memang ini mereka suruh dari sana, di kader itu, dari Arab itu, untuk bisa menyebarkan paham-paham Wahabi di daerah-daerah tertentu Indonesia. Bandingkan dengan itu Aceh. Aceh itu tidak begitu agresif keluar dia. Kenapa? Dia Fatimah, putri daripada Muhammad, putri dari Muhammad. Pak Putih lebih tahu itu. Aceh itu, Islam Aceh itu tidak agresif, tidak main kafir-kafirun, tidak main penggal haram dia segala macam. Tapi Wahabi ini yang memang nama seorang ulama dulu di Arab sana, namanya Wahabi. Gitu. Jadi ini yang dulu dia berhasil mengangkat ataupun menjadikan pangeran daripada Ibnu Saud yang sekarang ini, ya nenek moyangnya menjadi pangeran di sana. Jadi tidak terlepas Pak, itu yang saya katakan linstra, ada kepentingan di luar dalam negeri, ada dari luar negeri. Yang jelas ada negara-negara tertentu atau oknum yang tidak suka Indonesia ini berjaya. Nah ini yang harus kita baca. Memang agak luas ini pembahasan saya, tapi Pak Tobing di dalam hal ini sangat jeli membaca itu, sangat jeli membaca itu. Itu dulu dari saya Pak Paul dan teman-teman yang lain, untuk tetap kita go ahead lah, move on, ya gaspol aja, apapun risikonya kita mainkan aja dengan cantik. Terima kasih Pak. Ya. Pak Paul. Ya lanjut. Ini yang pihak-pihak yang tidak suka atau menjegal kebudayaan Indonesia juga sudah ada juga itu Pak. Kasus yang 3 tahun yang lalu itu kan sudah tercium banget ya. Yang bagaimana
para pemuda Indonesia itu yang bangga akan kebudayaan Indonesia, ia bersatu dengan Alfi Ref waktu itu ya, menciptakan mahakarya yang lagu bangsaan kita dan lagu daerah kita di Indonesia itu dibuat seepik mungkin, luar biasa banget ya. Itu malah dijegal sama MUI, malah dipermasalahkan dan itu jadi dipolisikan kan sama MUI, itu katanya begini dan begitu. Itu anak-anak bangsa yang mencintai Indonesianya itu malah dijadikan masalah. Terus yang kasus kapan lalu MUI dan Anwar Abbas juga yang menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya itu membuat anak-anak katanya itu kan sudah suatu doktrin yang mulai akan dari kecil kan ya, itu ya yang mau kecil itu togut katanya. Ya itu Pak. Jadi saya sangat setuju, itu pemerintah harus dan teman-teman juga harus waspada dengan itu sebetulnya kayak gitu Pak. Meskipun itu terlihat kecil, tapi efek jangka panjangnya itu kita nggak tahu kayak gimana nantinya gitu. Kayak gitu Pak.